betul? Arrofan kadang-kadang penyihir. Tapi kalau ain justru keluar dari orang soleh. Justru keluar dari orang soleh. Kiai masih muda meninggal. Kiai belum punya keturunan. Kiai, makanya saya akan bahas. Siap? Misalkan ada pesanan sampai, ada pesanan sampai. Ini tetap di sini ya. Ini ibunya. Ini anaknya. Enggak sini. Agak sini sampai. Saya di sini. Sudah di sini aja. Ini ibunya ya. Perhatikan wajah ibunya. Ini anaknya. Ini yang kenapa saya praktekkan ibu, karena yang paling banyak ibu-ibu. Paling banyak ketempelan ibu-ibu. Nyun sewu nggih. Nyun sewu. Yang sering ketempelan, kamplopan dan lain sebagainya ibu-ibu. Perhatikan. Contoh. Di sini apa itu ain? Yahduru biha syaitan wa hasadu bnu adam. Ain itu adalah ini ain, ini main. Pasti ini ketika sihat asar mesti ngantuk. Sihir itu begitu. Iya dah. Enggak. Biar enggak apa-apa. Insyaallah sembuh. Allahumma barokah 300.000. Saya cuma tahu ini ain ya, perhatikan baik-baik. Ini ain. Ini ibu-ibu, ini anaknya. Perhatikan. Allah memberi penyakit seseorang itu tidak lain untuk menguji imannya. Betul? Pertanyaannya, kenapa anakmu sakit? Itu karena salahmu. Allah Maha tahu. Kenapa gak mungkin Allah ini memberi penyakit pada anak untuk menguji imannya? Gak mungkin. Wong dia belum kalah kok diuji. Ahasiban nasu ayyusraku ayyakul amanna wa hum la yuftanun. Gak mungkin anaknya belum kalah diuji. Nah terus bagaimana cara mencari hikmahnya? Hikmah yang satu. Penyakit pada anak itu ujian. Penyakit pada anak ini ujian. Ujiannya itu. Satu itu. Yang kedua, penyakit pada anak itu karena ibunya atau bapaknya. Atau bapaknya, tergantung. Nah, akan saya jelaskan ciri-ciri ain. Ini namanya ain. Ini namanya main. Ain, ciri-cirinya orang yang berain satu, kepalanya sering pusing sini. Atau sini, mana? Sini. Perhatikan matanya. Ini mata keranjang. Itu mata duiten. Di sini atau di sini. Ini nggak ngurus orang Yahudi, orang Nasrani, orang Muslim sama. Ciri-cirinya di sini terus di sini. Ayo. Ciri khasnya dia suka pusing. Anaknya cirinya apa? Satu, suka rewel malam. Jadi kalau nemui anak nyun sewu, kasus santet 1 RT belum tentu ada. Tapi kalau kasus ain 1 RT pasti ada. Bayangkan, karena ketidaktahuan orang ini berubah dengan Al-Quran. Contoh ya. Perhatikan, ini. Apa penyakit pada anaknya ini? 1, rewel malam hari. Nah, orang-orang yang supranaturalnya tinggi, tarik izinnya. Assalamualaikum. Wah, padahal nanti besoknya nempel lagi. Keliru caranya, bukan begitu. 1, rewel di malam hari. 2, tidak mau nyusui ibunya. 3, tiba-tiba kurus. 4, muncul benjolan di kepala. Sini, hidrosipalus, tumor otak. Kebanyakan hidrosipalus ain. Udah kamu nggak usah ngomong. Ini medis pokoknya kalau anak sakit, ruqyah dengan ibunya atau dengan orang yang di dekatnya yang suka muji-muji. Kenapa ini bisa memberi pengaruh pada penyakit? Pertama, dia tidak nyebut asma Allah. Jadi ketika muji anaknya, "Bu nak, kamu kok wireng," misalkan. Muji karena kekaguman pada anaknya. Contoh ya, anaknya suaranya bagus, dipuji ibunya, besok tidak punya suara dia. Bahkan nyun sewu meninggal. Solusinya tetap ruqyah. Al-Quran solusinya. Kelenjar getah bening sini. Kamu tahu ibu negara? Jangan direkam ya, disebutkan nanti di zoom ngono ya. Itu kena kelenjar getah bening, itu juga ain. Jarang orang yang tahu. Bagian. Ada ustadz yang terkenal dulu juga kena kelenjar bening. Karena memang begitu. Saya lihat, ya Allah ini ain. Saya sudah tahu kayak mau bantu gimana sudah Singapura.
udah ke Singapura Pak. Jangankan RSUD Probolinggo, Singapura aja nggak nolong Pak. Kamu bisa menolong mencegah itu? Bisa. Insya Allah bismillah. Terus lagi apa? Intinya pada anak penyakit itu dulunya sama ibunya atau orang-orang sekitarnya yang sering pusing. Pencegahnya apa? Pertama ruqyah, yang kedua kalau memuji pada anak itu harus nyebut asma. Masya Allah la quwata. Kamu ganteng banget begitu. Kenapa yang dipuji Allah? Karena yang membuat adalah Allah. Kamu tidak bisa buat. Kamu hanya numpang. Ngerti tidak? Kamu hanya numpang dan osel-osel. Yang nyiptakan saya. Maka kalau ada kebaikan di dia, siapa yang kamu puji? Allah. Karena ketika kamu walaupun di sini ada setannya, kamu mujinya karena Allah. Masya Allah, setan tidak mampu numpang. Tapi kamu ya Allah, kamu itu putih masuk, kakinya pincang dan sebagainya. Bahkan Ain orang seperti ini Bu, yang nah ini ciri khasnya Ain apa? Suka mimpi buruk. Pertanyaannya Ibu suka mimpi buruk apa enggak? Nah berpotensi Ain. Dia kalau cuma serapai ke orang, kamu celaka sungguhan. Anaknya sampai ada yang ciri-ciri tadi tidak Bu? Kan? Sudah saya bilang banyak ibu-ibunya. Saya ini nggak ngabur loh. Saya sudah pengalaman ruqyah puluhan tahun. Jadi seperti ini namanya. Oke? Jadi ibu tidak boleh lagi kalau memuji harus pakai Masya Allah. Harus pakai gitu. Baik, bagaimana cara ruqyahnya? Perhatikan baik-baik. Cara pengobatan dan cara ruqyah beda. Kalau cara ruqyah tadi, kalau sihir terus ini berdiri, ya kan? Cara pengobatan halaman 31. Nah, Ain itu cara ruqyahnya begini. Nih, ini ibunya ya, ini anaknya. Tempelkan di tempat yang sakit. Mana sakit yang sakit? Ini kelenjar getah bening, ini. Ya kan, Bu? Anakmu kalau tiba-tiba di sini ada benjolan. Udah, nggak usah rumah sakit, kurang dulu. Jangankan anakmu, ibu negara aja kok rumah sakit kok. Kamu kok rumah sakit itu. Dipegang ini, bacaan ayat tentang Ain. Atau kalau kamu nggak bisa, Falak Nas cukup. Ketika ayat wa min syarri hasidin idza hasad diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min pejamkan mata, menunduk buka mulut. Kurang lebar. Misalkan ya. Cukup aja netes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Tarik. Keluar. Muntah biar, kesurupan biar. Oke. Ini bukan mediumisasi. Bukan. Kalau mediumisasi ini mediatornya tarik. Bukan, ini langsung mubasyar. Tidak. Ini lebih efektif dari mediumisasi. Saya ulangi, ini efektif daripada mediumisasi. Karena mediator itu kadang-kalanya kadang-kalanya sugesti saja. Saya pernah harus juga, orang sering dimodel mediator. Tidak saya kasih jin. Tiba-tiba seperti kurang kesurupan. Tipu saya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana ciri orang yang kesurupan dari yang pertama mata. Jadi matanya begini. Kecuali sukman. Kalau sukman enggak. Ya biasa. Matanya begini. Atau pejamkan mata. Begitu. Yang kedua digelitik. Ini berarti sadar. Jadi kalau dia kok ini bukan pak aja. Ini bu itu jelas. Kalau tadi Pak, mustahil pasti enggak. Gitu. Itu asli jin. You understand? Nah. Udah, caranya begitu diulang-ulang. Setelah itu, kalau kesurupan ditangani seperti halaman 60. Selanjutnya, cara meruqyah ini. Cara ruqyah berdiri. Seperti tadi. Nah, cara mengobati ini tidak cukup sampai di situ. Dia wudhu, bekas wudhunya dibasuhkan kepada anaknya pagi, sore sampai berapa hari? 3 dibuka berapa hari? 3 dibuka berapa hari?
Saya pernah Pak, ada anak kecil ini tiba-tiba jol sampai giginya mau copot rahangnya ini. Lalu udah bisa dibilang. Tiba-tiba setelah saya ajukan seperti ini 1 bulan ini, subhan, saya sendiri juga kaget. Loh kok bisa? Saya nggak ngerti. Ini mukjizat Al-Quran. Kamu bacakan apa? Ya itu dulu saya nggak bisa ain-ainan, al-falak an-nas. Bayangkan. Gak jadi operasi. Coba nyuruh saya. Daripada perutnya sakit sampai kesurupan seperti ini enteng. Santet begini enteng. Ini jarang yang ngerti. Ya seperti itu, harusnya ini sekitarnya juga sulit. Tidak ada yang tahu. Jadi seperti itu. Ada yang tanyakan dari sini? Angkat tangan. Hanya 3 orang.